Ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Tidak terasa pandemi ini sudah 2 tahun kita lalui ya. Sudah banyak hal yang berubah sejak hari itu. Ada banyak di antara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan teman-teman, sahabat, orang tua, anak. Ada banyak sekali yang terjadi. Ada seorang bapak yang sering duduknya di sini dulu, saya lihat, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Pandemi ini mengubah kita semua, sangat mengubah. Dalam segala hal. Kalau dahulu kita selalu onsite maksud saya, ketemu terus, tiba-tiba kita dipaksa untuk online. Maka semua orang belajar online. Orang-orang yang tidak berhasil mengadaptasi dirinya dengan keadaan yang baru, tersingkir. Itu sebabnya kita tidak boleh kaku jadi manusia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, lingkungan kita, kita harus fleksibel. Kita harus bisa beradaptasi. Sekarang mulai lagi, onsite lagi. Tetapi bedanya sekarang meskipun onsite, yang online jalan terus. Sebab ada banyak sahabat kita, jemaat Tuhan, ada di luar kota, di luar negeri. Jadi onsite ini sekarang menjadi hybrid. Hybrid itu maksudnya campuran. Bapak Ibu bisa datang secara onsite, tatap muka. Bisa juga yang tidak sempat atau di luar kota mengikuti lewat streaming. Cuman hari ini mulainya 8.30. Mungkin mulai minggu depan kita rubah jam 9 saja ya. Karena biasanya kita live streaming kan jam 9. Jadi mungkin sebagian lupa atau bagaimana. Mulai minggu depan kita jam 9 Bapak Ibu. Ya, pastikan Bapak Ibu tidak terlambat. Baik, dengan adanya perubahan-perubahan ini, ada yang gagal, ada yang lolos. Pasti, setiap perubahan selalu ada korbannya, selalu ada pemenangnya. Selalu. Jadi kita harus berusaha mengikuti setiap perubahan, beradaptasi. Suatu hari saya akan tulis satu buku judulnya Adapt or Die. Perhatikan di dunia bisnis, banyak sekali yang tidak bisa lanjut karena tidak bisa beradaptasi. Dunia ini selalu berubah. Yang tidak berubah hanyalah perubahan. Yang tidak berubah manusianya, tidak mau berubah. Semuanya berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, maksudnya berubah terus. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki era metaverse. Dunia maya yang lebih hidup lagi, 3 dimensi. Kita ada di sana seolah-olah. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Gereja Tuhan harus bisa beradaptasi. Saya lagi cari cara supaya kita pun buka di metaverse. Mungkin tidak semua orang mengikuti metaverse, tidak apa-apa. Ada yang onsite, ada yang online, ada yang di metaverse. Mungkin generasi milenial akan mengikuti di metaverse. Enggak masalah. Meskipun tatap muka tetap ada plusnya. Jadi jangan metaverse terus. Nanti kalau hidupnya di dunia maya terus, nanti surganya juga maya. Mau punya surga maya? Surga itu nyata, saudara. Jadi hidup kita mesti nyata, ibadah kita mesti nyata juga. Ya, sesungguhnya hidup kita ini untuk beribadah terhadap Tuhan. Kalau enggak untuk apa? Ada banyak orang tidak mengerti. Hidupnya untuk memuaskan dirinya, kedagingannya. Aku mau cari makan enak sampai ke ujung dunia. Aku mau jalan-jalan sampai ke ujung dunia. Aku mau memuaskan hasrat seksku. Inilah hidup orang-orang dunia yang sebenarnya
semua itu sia-sia. Sebenarnya semua itu hanya enak atau memuaskan sebentar saja. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Tidak semua orang masih punya waktu untuk bertobat. Makanya kalau kita sekalian ada yang masih sempat bertobat, dia pasti mengucap syukurnya lebih dari orang-orang yang merasa dirinya baik. Ada banyak orang merasa dirinya baik. Padahal kalau mau jujur baiknya apa sih? Setiap orang kalau diaudit ya, pasti ada salahnya. Pasti. Ya, jangan pernah menghakimi sesama. Jangan. Sebab Tuhan kita juga tidak menghakimi kita. Tuhan kita menyediakan pengampunan, pemulihan. Oh, manusia berdosa harus dipulihkan hidupnya. Jangan begitu terus. Kalau kau hidup di dalam dosa, kau akan sengsara seumur hidupmu. Bahkan di balik kubur kau ditolak Tuhan. Itu sangat mengerikan. Banyak orang tidak merasa ngeri dengan kekekalan. Itu urusan nanti, Pak. Itulah orang-orang yang bebal. Tegar tengkuk. Bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Diberi mujizat oleh Tuhan. Diberi makan roti mana yang turun dari surga. Dilihatkan laut terbelah. Dan mereka berjalan di tengah-tengahnya di tanah yang kering. Lalu mereka melihat ke kiri ke kanan ada tembok. Akuarium raksasa. Mereka lihat ada ikan di kiri kanannya. Salah satunya ikannya namanya Nemo. Luar biasa ya. Kita nggak bisa bayangkan loh itu seperti apa. Tetapi herannya mereka tegar tengkuk. Apa ini roti mana? Hambar. Aku mau daging. Aku mau di Mesir enak. Ada timun, bawang putih yang disebut yang remeh-remeh. Seleranya rendah, saudara. Manusia banyak yang seleranya rendah. Memuaskan hasrat seksnya. Memuaskan hasrat ingin kayanya. Tapi tidak untuk Tuhan. Untuk dirinya sendiri. Rendah seleranya. Dalam bahasa yang lebih vulgar ya, bodoh. Itulah yang disebut oleh Alkitab. Orang kaya yang bodoh. Yang bagaimana itu? Yang hidup untuk dirinya sendiri. Padahal kalau kita dianugerahi Tuhan kekayaan, kepandaian, apapun. Lakukan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Amin semua. Kalau seandainya manusia mengerti hal ini, pasti hidupnya luar biasa. Pasti. Tuhan tidak anti kekayaan, tidak. Bukan berarti begini kalau Tuhan bicara, alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Kalau gitu nggak usah kaya kita. Bukan itu maksud Tuhan. Banyak orang ya yang nggak kaya ya, saya tahu pikirannya. Asik aku miskin, gampang masuk kerajaan surga. Siapa bilang orang kaya ada salahnya, orang miskin juga ada salahnya, semua bersalah. Semua harus bertobat. Amin ya semua ya. Ini bukan soal uang loh, bukan. Kaya kalau untuk Tuhan itu berkat. Makanya Alkitab berkata, pergunakanlah, bersahabatlah dengan Tuhan pasti konteksnya. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Gunakan mamonmu itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Barulah itu ibadah. Yang tidak punya, maksud saya yang kekurangan, jangan mengeluh terus. Kurang asal bisa makan dan pakaian cukup, kata Alkitab. Dahulu saya waktu kuliah nggak bisa makan. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya semangat bahkan. Mengapa? Suatu hari nanti aku bisa makan. Buktinya bisa makan sampai sekarang. Meskipun sudah tidak tertolong lagi kurusnya. Ya, habis sudah dulu kekurangan makan ya sekarang kurus gak bisa gemuk lagi udah. Nah, jadi jangan terjebak dengan keadaan kita. Jangan terjebak dengan keadaan kita Bapak Ibu. Ya,
Mau miskin, mau kaya, mau sedang. Jangan terjebak. Kalau orang ya, sudah kaya itu cenderung memikirkan dirinya sendiri. Yang penting aku nikmat. Tapi kalau yang kekurangan, kalau lihat orang kaya, dia benci matanya. Itu pasti korupsi itu. Waduh, negatif sekali. Justru karena kita kekurangan, kita lihat orang yang senang, puji Tuhan, dia tidak seperti aku. Ada amin kan? Itu baru manusia hebat. Yang kekurangan, ini maaf ya, bukan ngomongin siapa-siapa. Ini faktanya memang ada. Tukang bangunan itu, kalau yang jahat, orangnya nggak tahu ya, pipanya itu diisi semen sama dia. Ini yang punya kaya ini, isi semen. Kau udah miskin ke neraka kau nanti. Justru karena kita kekurangan, tapi batiniah kita memuaskan Tuhan. Amin ya? Iya, kerja keras. Tapi yang kaya juga nggak boleh miskin, nggak boleh pelit. Kalau ada orang kesulitan, kita tolong. Amin. Yang kekurangan juga tidak boleh minder. Minder itu sombong loh. Minder itu sombong. Makanya kalau ada orang yang berbuat salah, ngaku salah, gak apa-apa, gak usah minder. Memang aku salah, tapi tidak akan kubuat lagi. Baru itu mantap. Amin ya. Nah, begitu. Ibadah, sesungguhnya hidup kita itu untuk ibadah. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab, segala sesuatu, baik engkau makan, atau engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apakah kita sudah seperti itu, saudara? Apakah waktu kita bekerja, waktu jadi orang tua di rumah, waktu jadi suami, jadi istri, apakah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Cepat bertobat. Kalau segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, pasti tidak ada masalah di dunia ini. Suami istri pasti tidak ada masalah. Kalau dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Masalahnya manusia itu cuma dua. Satu, tidak mengerti kebenaran. Yang kedua, kedagingan. Sudah tidak mengerti kebenaran, kedagingan. Kalau digoda sama iblis pasti jatuh. Pasti. Orang yang mata keranjang itu apa ya? Yang matanya banyak keranjangnya maksudnya. Kalau digoda gampang jatuh nanti. Ya. Tapi semua orang pernah jatuh. Persoalannya beda-beda. Jadi justrulah kesalahan kita di masa lalu itu membuat cambuk bagi kita, membuat kita trauma untuk tidak pernah buat salah lagi. Amin semua. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 23. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup saat ini, untuk apa? Mestinya orang yang mengerti ya, aku kerja untuk Injil. Aku dagang untuk Injil. Aku sekolah untuk Injil. Untuk memenangkan jiwa banyak orang. Itulah yang Rasul Paulus tulis. Nanti dibaca di rumah lengkapnya. 1 Korintus 20 ayat 27, itu lengkapnya. Ya. Rasul Paulus melakukan segala sesuatu. Bagi orang Yunani, aku seolah-olah orang Yunani. Bagi orang Roma, aku seolah-olah orang Roma. Bagi orang yang hidup menurut Taurat, aku seolah-olah hidup menurut Taurat. Itu Rasul Paulus, aku segalanya bisa jadi apa saja. Untuk Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa. Itu Rasul Paulus.
Saudara pikir Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya apa? Saya mau tanya, saudara jawab. Dibaca. Ayat Alkitab itu dibaca yang lengkap. Saya kaget luar biasa loh. Baru-baru ini saya di WhatsApp sama sahabat-sahabat. Ada satu video, ini gereja loh. Saya nggak sebut gerejanya apa. Khotbahnya begini, saudara. Saudara, Yesus mati di kayu salib supaya saudara jadi sultan, katanya. Sultan maksudnya kaya. Kau pasti bisa jadi sultan. Amin, 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 gitu. Orang gila ini. Mimbar dipakai untuk masalah yang lain. Itu bukti bahwa manusia nggak baca Alkitab berani khotbah. Siapapun saudara yang mendengar khotbah ini bertobat. Saya nggak pernah cari musuh, nggak pernah apa. Cuma saya harus sebagai hamba Tuhan, saya harus menegur. Mudah-mudahan kau dengar ini. Khotbah bisa ngajarin orang supaya kaya. Karakter nggak dibenerin. Karakter dibenerin dulu kodratnya, baru kaya boleh. Kaya nggak punya karakter jadi apa kau? Masuk neraka nanti. Ada amin ya? Saya kadang-kadang kalau khotbah itu pengen marah gitu. Tapi bukan marah-marahin saudara, bukan ya. Ini maksudnya salah itu, jangan didengerin yang begituan. 2 Korintus 5 ayat 15. Coba ditampilkan. Bapak Ibu dicatat ya. Kalau enggak nanti diulang-ulang, ini ada di YouTube soalnya. Ini prinsip-prinsip penting. Kalau manusia enggak mengerti ini terus ngertinya apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Perhatikan ini. Supaya mereka yang hidup, kita semua tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia, untuk Tuhan, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jelas ya? Jadi Yesus mati di kayu salib supaya kita hidup untuk Dia. Bukan kita hidup untuk diri sendiri. Yes, Yesus mati di kayu salib. Yesus menang. Yesus yang mati di kayu salib, kita yang menang saudara gitu. Yang ujian siapa, yang menang siapa? Bapak Ibu yang kuliah di sini ya, ada yang nggak kuliah terus di wisuda tapi. Jangan mau, itu pasti sekolah nggak benar loh. Nggak sekolah di wisuda. Lagi pula kok nggak malu apa di wisuda nggak sekolah. Banyak orang itu nggak malu loh, tulis doktor di depan namanya. Nggak sekolah itu. Kalau nulis itu yang benar. Kalau doktor honoris causa tulisnya D besar, R besar. Itu honoris causa, biar orang tahu kau nggak sekolah, dikurung. Honoris causa ditulisnya doktor biasa. Sengaja itu. Emangnya kau nggak ngerti apa? Manusia yang beribadah itu pasti menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Pasti. Tidak mungkin tidak. Itu manusia yang beribadah. Sebab manusia tahu untuk apa ia diciptakan. Kau ciptakan aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Itu sebenarnya banyak orang tidak mengerti hal ini. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Sudah nyanyikan, kau ciptakan aku Tuhan. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya
Bapa, persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ya, semua ini untuk siapa sih? Tuhan tidak butuh. Yang membutuhkan kebenaran itu kita. Kita semua disuruh benar kok tidak mau. Manusia itu suka aneh-aneh. Ya, ini maaf ya, saya mesti buka nih siang ini. Ada orang yang kalau ibadah nggak mau nyanyi. Bukan karena nggak mau nyanyi apa, bukan. Ini jangan tersinggung loh Bapak Ibu. Ya jangan tersinggung. Saya dulu juga susah nyanyinya. Ya meskipun saya suaranya nggak bagus, saya berusaha. Ada orang yang begini kalau di gereja. Gereja kok tepuk tangan. Aneh nggak saudara? Ada yang begitu. Kok nggak baca Alkitab apa? Artinya kalau nggak tepuk tangan nggak apa-apa. Tapi jangan nyalain yang tepuk tangan. Amin. Sudah saatnya kau buka pikiranmu, hatimu dibuka. Kalau berekspresi, ekspresikan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi jangan nyalain yang tepuk tangan, yang jingkrak-jingkrak. Setiap orang beda memuji Tuhan. Dahulu Daud sampai menari-nari seperti orang gila. Ada amin enggak? Ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Kalau enggak lewat nyanyian ya lewat perbuatan, harus. Ya, amin ya. Jadi jangan kaku. Gereja kok lagunya begitu. Loh, ada yang ngomong begitu. Musik klasik dong, berkelas. Kau tuh gak punya nalar ya orangnya ya. Kau pikir musik klasik lebih tinggi apa dari musik lain? Ya mungkin dalam ilmu musik iya. Tapi di hadapan Tuhan, bukan jenis musiknya yang penting. Jenis hatimu. Amin. Hatimu hati manusia atau hati dunia atau hatinya Tuhan. Itu yang penting. Ibadah itu harus begini Pak. Harus hari Sabat. Kau Kristen apa bukan? Kalau agamamu Yahudi, agama Musa ya kau hari Sabat aja kalau beribadah. Kalau Kristen ibadahnya setiap hari. Setiap saat. Dimanapun. Kapanpun. Dalam segala perkara. Bukan hanya di gereja, bukan hanya persekutuan doa. Ada amin ya semua ya. Ada loh yang komentar ke saya. Saya bilang, hidup kudus itu harus setiap hari. Mana ayatnya? Hidup kudus itu cuma hari Sabat kata dia gitu. Artinya apa itu? Kalau hari Sabat dia hidupnya berusaha kudus. Shalom. Nanti kalau hari lain, sekuler. Disenggol dikit, setan lo. Ngaco bener deh. Aduh. Mestinya kita dimanapun, hari apapun, sama. Menguduskan Tuhan. Hidup kudus tak bercacat, tak bercela. Amin ya. Ibadah yang benar itu menyenangkan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Begitu harusnya. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Itulah ibadah yang benar. Menyenangkan Tuhan dimanapun, bukan cuma di gereja. Di gereja, di rumah, di kantor, di mana saja, di mall.
Kapanpun, nggak pakai jam. Jam sekian aku mau ketemu Tuhan. Memangnya Tuhan buka praktek? Setiap saat. Orang Yahudi kalau mau berdoa ya, dia cuci muka, cuci tangan, pembersihan badannya. Orang Yahudi loh yang saya ngomong ya, jangan tersinggung ya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu seperti kuburan. Luarnya putih, dalamnya tulang belulang. Kamu itu seperti kuburan. Luarnya jubah agama. Kemana-mana bawa kitab suci. Berdoa kenceng-kenceng. Biar orang lain tahu. Tapi hatimu Tuhan tahu loh. Jangan ya saudara. Jangan anggap Tuhan itu tidak cerdas. Tuhan itu bisa membaca seluruh hati kita sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Aku nggak pernah berjinah Pak. Tuhan baca hatimu. Kalau kamu menginginkan, itu sudah berzina. Amin. Ya serius. Lihat perempuan, aku tertarik sama dia. Kau sudah berzina. Kekristenan itu bukan soal pertarakan. Bukan aku mau. Tapi enggak, entar dosa. Aku enggak mau lagi ya. Tapi sebenarnya mau loh. Bukan itu. Kekristenan itu perubahan akal budi. Perubahan kodrat, mengenakan kodrat ilahi. Sehingga dicobai apapun enggak doyan. Apa itu enggak doyan? Itu sama seperti orang yang saya gitu ya. Saya kalau dikasih lemak binatang gitu ya. Enggak doyan saya. Bahkan maaf ya, jijik. Tapi orang yang suka lemak, yes, ini enak ini. Tapi kalau dikasih sayur, kayak kambing. Orang kalau makan sama saya ya, makan kok kayak kambing. Ya nggak apa-apa lah, mau disebut kambing, mau disebut apa, nggak apa-apa. Yang penting kita sehat, amin. Kita semua harus berusaha sehat Bapak Ibu. Bukan berarti makan lalu dosa, enggak juga. Tapi jangan makan terlalu banyak. Nanti umurnya pendek, banyak penyakit. Jangan ya. Kita usahakan kita sehat, umur panjang. Mengapa? Karena kita mau menunjukkan cinta kita sama Tuhan lewat ibadah kita. Hidup ini ibadah, baik bekerja, melayani di gereja, ibu rumah tangga, dagang, semuanya itu ibadah untuk Tuhan. Amin ya semua ya. Ini kalau dari muda sudah tahu kebenaran ini ya, pasti luar biasa. Dalam Alkitab Ibrani kita, ada satu istilah dalam bahasa Ibrani, avodah. Avodah itu bahasa Ibrani, saudara. Avodah ini, akar katanya afat. Artinya work. Work itu artinya bekerja. Arti lainnya adalah service of worship. Pelayanan, penyembahan ya. Itu artinya. Arti lainnya lagi ibadah, pelayanan, pekerjaan, kebaktian, penyembahan. Dalam perjanjian baru disebut latreia. Itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya seperti ini. Banyak orang tidak mengerti. Orang berpikir bahwa ibadah itu hari Minggu ke gereja. Kalau orang yang sukanya hari Sabat ibadah itu. Hari lain tidak ibadah. Salah. Ibadah itu seluruh hidup kita. Katakan amin. Ya. Makanya ya, kalau Bapak Ibu dengar lagu ya, harus yang mendidik, yang dalam kebenaran. Kan lagu-lagu kita kan luar biasa itu. Liriknya perhatikan. Ya. Jangan cuma Tuhan itu baik saudara, sungguh amat baik. Tapi kok baik gak? Tuhan memang baik, betul. Kita baik gak? Sesungguhnya pada mulanya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden.
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini perintah Tuhan loh. Adam dan Hawa diciptakan. Si Adam ganteng, si Hawa cantik sekali. Sehingga, karena nggak ada saingannya, saudara. Kan cuma satu perempuan, satu laki-laki. Jadi paling ganteng dan paling cantik. Ya. Nah, diciptakan, ditaruh di Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Le'afdah dalam bahasa Ibraninya. Itu akar katanya afat tadi. Artinya untuk bekerja, mengolah Eden, membudidayakan Eden. Pada mulanya ibadah itu adalah bekerja. Adam nggak pernah diperintah Tuhan gini, buat gereja, nggak ada. Apalagi persepuluhan Adam, nggak ada. Persepuluhan apa? Itu mula-mula itu, rancangan mula-mula. Adam kerjakan Taman Eden, itu ibadah. Mengapa? Yang memerintah adalah Tuhan, maunya Tuhan. Artinya itu ibadah. Ibadah mula-mula seperti itu. Kemudian berkembang. Perkembangannya pesat, manusia jatuh dalam dosa sehingga timbul ritual. Akhirnya pusat ibadah ada di dua tempat. Di Yerusalem dan di Gunung Gerizim. Akhirnya memusat. Di Yerusalem dengan bait Allahnya, di Gunung Gerizim, orang Samaria membangun suatu tandingannya dari bait Allah. Kenapa? Karena orang Samaria ditolak oleh orang Yahudi. Gak boleh dekat-dekat ini, bait Allah. Bait Allah dimonopoli oleh orang Yahudi ketika itu. Sehingga orang Samaria sakit hati. Dia buat di Gunung Gerizim. Sehingga kitab Taurat pun dirubah sama mereka. Setiap ada kata Yerusalem diganti Gunung Gerizim. Isinya sih hampir sama semua. Jadi ini salah siapa ini? Dahulu orang Yahudi kalau lihat bangsa lain goyim. Goyim itu kafir. Kafir. Jadi kita semua kafir, saudara. Goyim di mata orang Yahudi zaman dulu. Mendingan mana? Umat pilihan perjanjian lama atau goyim perjanjian baru yang diampuni dosanya, yang dianugerahi keselamatan. Kita sangat bersyukur kalau kita jadi goyim. Tapi diterima Tuhan. Sebab Tuhan tidak lagi membedakan yang mana goyim, yang mana tidak goyim. Gak penting. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka keduanya menjadi satu di dalam Tuhan. Kalau saudara baca ayat itu artinya, keduanya itu adalah dua pihak. Yahudi, Israel, dan non-Israel. Kita semua. Itu artinya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua menjadi umat pilihan. Kecuali orang-orang yang menolak. Kalau menolak gak jadi umat pilihan. Kita semua umat pilihan. Ada amin? Nah, sebagai umat pilihan, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Itu perintah Tuhan. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Nanti dibaca saja di rumah. Tetapi saya mau bacakan ayatnya yang ke-22. Yohanes 4 ayat 22. Tuhan Yesus yang berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu bukan berarti bangsa Yahudi semuanya selamat otomatis. Tidak. Dihukumi, dihakimi masing-masing. Itu Tuhan sedang menjelaskan bahwa Mesias datangnya dari bangsa Yahudi. Ini adalah penggenapan daripada Kejadian 3 ayat 15. Injil yang pertama, proto-evangelium. Ada amin ya? Alkitab itu luar biasa loh, firman Tuhan kita itu. Semua yang dibicarakan, dinubuatkan di perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang mengandung nubuatan yang kemudian digenapi. Gak ada. Artinya apa? Itulah tanda. Ini benar-benar firman Tuhan yang dari surga. Amin. Oleh sebab itu kalau kita tidak menghargai Alkitab ya, betapa bodohnya kita semua. Banyak orang punya Alkitab tapi tidak mau belajar. Gara-garanya banyak sih.
Ada yang ngajarnya salah jadi orang tersandung, malas. Itu banyak ajaran salah. Ngajarnya cuman kasih perpuluhan. Nanti dibalas Tuhan. Dari dulu yang diomongin itu terus, nggak pernah belajar Alkitab dia. Padahal persepuluhan itu adalah hanya sebagian kecil dari Taurat. Kenapa kau pilih persepuluhan doang? Kalau kamu hidup di dalam Taurat, kau bukan orang Kristen. Kalau kau ambil Taurat yang utuh, apalagi intinya. Inti Taurat adalah kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Kalau itu masih oke. Memang itu yang diajarkan Tuhan Yesus intinya. Yang diambil cuma persembahan-persembahannya. Persembahan itu tidak salah, tapi kalau diajarkan begitu jadi salah. Sehingga jemaat punya motivasi, aku harus kasih nih. Supaya diberkati, kalau nggak ngasih nggak diberkati soalnya. Ngutang dong. Persepuluhan ngutang, bayangkan saudara. Persepuluhan itu dari pendapatan. Kalau pendapatannya pas-pasan nggak usah kasih persepuluhan juga. Gerejalah yang harus menolong orang-orang yang kekurangan. Siapapun di sini yang kekurangan, hubungi kita, pasti kita kasih sembako. Iya, tapi jangan minta mobil. Kalau itu bukan kekurangan namanya. Ya, jadi jangan khawatir, itulah yang benar. Gereja yang benar itu menolong yang kekurangan. Yang lebih ikutan untuk memuliakan Tuhan, kan begitu. Kalau nggak ikutan di gereja juga nggak apa-apa. Tolonglah saudara-saudaramu sendiri. Yang di dekat, yang di rumah, yang di mana. Yang di sekeliling kita. Supaya kita jadi berkat. Supaya orang melihat ada sinar yang bersinar dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan. Amin ya. Baik. Jadi sebenarnya kitab Yesaya itu banyak nubuatan, saudara. Kitab Yesaya itu banyak sekali nubuatannya. Tentang Tuhan. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat yang lain. Di Yohanes tadi terjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Perempuan Samaria ini berkata begini. Orang-orang heran loh. Itu ngapain ya Rabi Yesus itu? Rabi Yesua. Kok bicara sama orang Samaria ya? Orang Israel nggak mau loh ketemu aja. Tapi ini dialog. Orang Samaria, perempuan Samaria ini berkata begini. Aku tahu sih Tuhan, kalau Mesias itu datang, ia akan memberitahukan segala sesuatunya. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah dia. Yang sedang berkata-kata dengan kamu. Akulah dia. Jadi secara tidak langsung, Tuhan berkata, akulah Tuhan. Sebab di kitab Yesaya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat yang lain. Jadi Tuhan Yesus mengaku akulah Tuhan. Jadi kalau ada yang menghina kita, di mana di Alkitab Yesus mengaku dirinya Tuhan? Gak usah dianggap. Itu orang gila namanya. Itu orang yang tidak jujur. Orang yang kerasukan setan itu begitu. Ada tulisan jelas begini gak ngerti dia. Dia maunya begini loh. Akulah Tuhan kata Tuhan Yesus, sembahlah aku. Gitu. Kayak anak kecil aja. Orang gak punya logika itu begitu. Ini jelas nih. Akulah dia. Tidak ada yang lain. Yang sedang berkata-kata dengan kamu. Ini jelas banget kalau Tuhan Yesus berkata. Makanya Tuhan tidak disukai banyak orang ketika itu. Semua orang merencanakan mau membunuh Tuhan. Ya. Akhirnya Tuhan mati di kayu salib. Ingat Tuhan mati untuk apa? Supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Ya. Tuhan Yesus bahkan mengajak kita begini. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Ini intinya adalah begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan, anapauo. Kelegaan. Kelegaan itu artinya rest, istirahat. Refresh, kesegaran. Relaxation, relax.
Recreation, rekreasi. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena jiwa manusia letih lesu berbeban berat. Mengapa letih lesu berbeban berat? Karena aku ingin itu, aku ingin ini. Tuhan, aku tidak puas. Aku ingin kaya, aku ingin berkuasa. Aku hebat. Sakit jiwa. Makanya jiwanya capek. Ingin ini, ingin itu, tapi tidak pernah terpuaskan. Capek. Kamu capek kalau begitu terus cara hidupmu. Udah kaya pengen kaya lagi, udah kaya pengen kaya lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Belajarlah kepadaku. Nanti kamu mau mengalami kesegaran. Jiwanya, jiwa kita akan segar. Mantap kan? Siapapun kita, keadaannya apapun, kekurangan, kaya, dan sebagainya. Gak apa-apa, belajar kepada Tuhan Yesus. Sehingga seluruh hidup kita menjadi berarti. Bermakna yang benar. Iya. Bapak Ibu yang sudah mengalami ya. Kalau kita punya lebih. Dulu pengen beli ini. Setelah bisa beli, gak pengen lagi. Cuma begitu aja. Dulu Bapak Ibu pernah pengen punya sepeda gak atau motor? Setelah punya terus yes gitu? Enggak juga. Yesnya hari itu aja. Seminggu kemudian biasa-biasa aja. Sama aja. Orang kaya konglomerat juga gitu. Sama. Uangnya banyak sekali tapi cuma di catatan. Di pembukuannya. Di balance sheet. Ada orang yang super kaya ketemu saya. Dia bilang, Pak saya pusing Pak. Kenapa pusing? Iya setiap hari saya harus ke, hari ini saya mau ke Jepang. Lusa saya mau ke Roma. Besok lusa lagi mau ke Amerika. Enak dong Pak jalan-jalan, saya bilang. Kalau jalan-jalan mah enak. Saya ke sono meeting. Hidupnya terseret oleh bisnisnya. Akibatnya ia menikmati diri sendiri aja nggak bisa. Lah terus untuk Tuhan kapan? Itulah yang letih lesu berbeban berat. Yang kekurangan juga gitu. Aku kurang nih. Wah jadi jahat sama sesama. Jadi preman, jadi ini, jadi itu. Sama. Jiwanya pengen jadi kesel lihat orang itu sukses. Jiwanya gak bener, sakit. Belajar sama Tuhan Yesus. Nanti langsung lepas semuanya. Lega. Hanya Tuhan yang bisa memberi kelegaan. Kalau agama tidak bisa memberi kelegaan. Agama malah membuat orang jadi jahat. Perhatikan saja orang Farisi ahli Taurat. Ketika melihat seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, apa yang ia lakukan? Mau merajamnya bukan? Malah jahat. Ayat-ayat kitab suci malah dipakai untuk menghakimi sesamanya. Jahat. Di antara kita semua jangan pernah ada yang menghakimi siapapun. Jadi kalau ada yang tahu si A itu selingkuh, jangan diomong-omongin di mana-mana. Kasih kesempatan dia biar bertobat. Amin ya. Zaman sekarang banyak yang rusak. Ngakunya hamba Tuhan. Tapi di sosial media jelek-jelekin orang. Sebut nama, nyesat-nyesatin, membahas kesalahan orang. Ini sesat pikirannya. Sakit jiwa. Itu sebabnya belajar teologi tidak menyelamatkan. Belajar teologi itu cuma ilmu, pengetahuan. Tapi kalau tidak turun ke hati, tidak mengenakan pikiran perasaan Tuhan, malah orang-orang seperti itu berbahaya. Licik, jahat terhadap sesamanya. Ya. Nah, Lukas 14 ayat 33. Coba kita baca. Lukas 14 ayat 33. Ini Tuhan Yesus yang berfirman. Demikian pula lah setiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat jadi muridku. Banyak orang masih memiliki diri sendiri. Kalau orang kekurangan ekonomi ya, memiliki diri sendiri. Enggak, aku itu kaya sih itu. Mesti ku kerjain. Itu memiliki diri sendiri. Kalau diri kita sudah lepas semua, enggak masalah.
Loh, orang sukses kok kamu iri? Orang kaya sebaliknya, loh kamu kaya kok pelit sama yang membutuhkan. Kayak begitu-begitu. Amin ya. Aduh, dunia ini solusinya cuma satu. Belajarlah pada Tuhan Yesus. Lepaskan segala milikmu. Jangan merasa punya hak. Si itu mesti dihukum tuh. Waduh, kau memiliki diri sendiri itu. Lepaskan semuanya. Meskipun seandainya kita tidak bersalah. Lalu diserang orang, difitnah dan sebagainya. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu loh. Meskipun orang lain akan melihat, ini nggak tegas nih. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu aja. Ini orang ini payah nih. Diserang kok diem aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Relain aja. Lepaskan diri kita. Jangan memiliki diri sendiri. Amin ya. Kita harus rela. Kita harus rela mengosongkan bejana jiwa kita dari segala keinginan kita. Harus. Kalau tidak, tidak bisa jadi murid Tuhan. Kalau tidak, akan hidup di dalam dosa selamanya. Amin ya. Harus, saudara. Mari kita lepaskan diri kita dari segala keinginan kita. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari mulai sekarang belajar melepaskan diri. Ya, jangan punya keinginan apapun. Saudara-saudara kita yang agamanya Buddha, baik-baik. Ya nggak semua baik sih. Tapi baik, ada yang tidak mau apapun. Itu bagus. Orang Kristen banyak yang mauan. Ini mau, itu mau jadi sultan. Macam-macam aja. Jangan terikat pada dunia ini. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Perhatikan bait pertama. Perhatikan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Perhatikan saudara, lepaskan dari segala keinginan pribadi. Lepaskan, itu step pertama. Mulai sekarang lepaskan. Coba dituruti kebenaran itu.
Nanti rasakan bedanya setelah 3 bulan atau 6 bulan. Pasti luar biasa. Tapi jangan dibiarkan kosong. Ya, jiwa kita tidak boleh kosong. Katakan sama Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Itu kalau kita sudah lepas, isi jiwa kita dengan kebenaran, dengan Injil, dengan gairah surgawi, supaya kita jadi manusia surgawi sejak sekarang. Amin ya. Nanti suatu hari kalau kita dipanggil pulang, nggak masalah. Jadi kalau nanti kita dipanggil pulang ya, senyum aja Bapak Ibu Saudara ya. Entah Bapak Ibu atau saya duluan, nggak apa-apa. Ya. Itu cuma sebentar kok, menutup mata langsung kita buka mata di Firdaus. Amin ya. Orang yang mengerti kebenaran, menjiwai seperti ini, pasti jiwanya gak takut mati. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu. Kalau kita ingin pulang, saudara, bukan berarti kita ingin mati sekarang, bukan. Kalau kita ingin pulang, artinya mulai sekarang kita siap-siap. Kalau aku dipanggil pulang, aku sudah siap. Oleh sebab itu, persembahkan dirimu, seluruh hidupmu untuk Tuhan. Amin ya. Itulah ibadah yang sejati. Bukan cuma persembahan, itu mah receh. Tuhan mau seluruh hidup kita untuk Tuhan. Buat apa orang mengasih perpuluhan tapi lalu diminta lagi? Coba pakai nalar. Kau kasih persepuluhan lalu diminta lagi, Tuhan balikin 100 kali. Aneh gak sih? Aneh. Itu orang kafir aja ke dewa-dewanya gak berani loh minta lagi. Coba aja persembahkan ke dewa gitu ya, balikin. Coba aja gak berani. Anak Tuhan malah kurang ajar sama Tuhan. Mempersembahkan diminta balik. Kita itu seluruh hidup kita dibakar sekalipun tidak bisa membayar cintanya Tuhan. Amin ya semua ya. Ini luar biasa ini, pertemuan pertama udah hampir penuh ya. Nanti kalau penuh bagaimana ini ya, bingung juga ya, tempatnya kecil. Tapi nggak apa-apa sih, ada streaming online ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan kedua. Nanti dibaca di rumah saja ya. Rasul Paulus menulis demikian. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Tubuhmu itu persembahkan untuk Tuhan. Maksudnya apa? Seluruh hidup kita. Yang hidupnya bagaimana? Yang hidupnya, di situ ada kudus. Hidup kudus, saudara. Ya, tak bercacat, tak bercela. Yang apa lagi? Yang berkenan bagi Allah. Itu artinya yang menyenangkan Tuhan. Berkenan itu artinya yang menyenangkan. Pleasing God. Itu arti berkenan, ya. Itulah ibadahmu yang logikos, teks aslinya. Bapak Ibu kalau mendengar kata logikos, logik. Itulah ibadah yang logik. Ibadah persepuluhan. Diminta lagi. Terus hidupnya suka-suka sendiri. Gak logik itu. Memangnya Tuhan suka begituan. Itu terjemahan lain dari logikos itu. Itulah ibadah yang true and proper. Yang benar. Yang sejati.
yang acceptable, yang diterima oleh Tuhan. Itulah ibadah yang genuine. Genuine itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Asli ya, asli, sejati, orisinal. Itulah ibadah yang diinginkan Tuhan. Bukan ibadah, hari Minggu ibadah nih. Ya itu sebagian. Tapi nanti Bapak Ibu keluar dari sini jangan bilang loh, yes sudah selesai nih ibadah. Sekarang aku mau kuliner. Jangan takut, jangan salah. Selesai dari sini, yes, keluar dari situ ibadah lagi. Ibadah lagi, setiap hari kita ibadah dalam segala perkara. Makan pun ibadah. Jangan makan lemak terlalu banyak. Ya, itu kedagingan namanya. Makanlah yang sehat, cari secukupnya. Itu ibadah itu enak sebenarnya. Jangan dibuat rumit, ibadah jadi ritual di gereja, pakai minyak, pakai kemenyan, pakai ini. Gak usah, ibadah itu setiap saat. Buat diri kita enak di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan, bukan memberikan ikatan. Banyak orang terbeban, aduh aku gak bisa nih ke gereja. Jangan terikat pada diri sendiri. Ada orang yang gak biasa mendengar musik kenceng gini. Biasanya sepi gerejanya. Jangan terikat oleh musik jenisnya. Apapun musiknya boleh. Apapun ekspresi untuk memuji Tuhan silakan. Tapi jangan membatasi diri. Ada amin gak? Saudara ya, kalau di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang belum bisa berenang. Ini ilustrasi nih. Lihat air takut gak? Takut pasti. Iya. Tapi kalau udah bisa berenang lihat air, malah mau nyebur Bu. Mau main di air. Ini loh, banyak orang lihat kebenaran kayaknya takut. Males ah, ritual, nanti aku mesti berdoa, nggak bisa berdoa aku. Gitu. Aduh, ini gara-gara ajaran yang salah ini. Banyak orang ya disuruh belajar sesuatu nggak mau. Padahal kalau dia mau belajar, dia akan melihat wawasan yang baru. Dibukakan. Dulu ya, waktu saya married sama istri saya belum bisa berenang. Padahal kampungnya banyak sungai. Gak bisa berenang. Lalu saya ajarin berenang, baru 4 kali udah bisa. Sekarang berenangnya jauh lebih bagus dari saya. Saya berenang gak bagus. Tapi dia kalem gitu di permukaan, wah bagus. Pasti kalau ditanya, gimana? Oke gak? Oke banget. Dulu lihat air takut tenggelam kan. Begitu bisa, wah. Lompat sendiri. Sama. Cari Tuhan saudara. Jangan terikat masa lalu, aku jauh dari Tuhan, gak pernah ke gereja Pak. Cari mulai sekarang. Nanti kau akan merasakan rest, refresh, relaxation. Jiwamu akan disegarkan oleh Tuhan. Amin ya. Tapi belajarlah firman yang benar. Jangan sembarangan mendengar firman. Nanti hidupmu sia-sia kalau sembarangan mendengar. Jangan serupa dengan dunia ini, ayat 2-nya. Jangan kayak orang dunia. Kau ngaku murid Tuhan, ngaku Kristen, tapi nggak ada bedanya dengan orang dunia. Bicaranya masih kasar, pelitnya masih pelit, egois, suka menghakimi orang, suka bikin hoax di internet. Kau masih serupa dengan dunia. Kau harus berubah pembaharuan budi. Budi di situ nous itu pikiran, mindset. Kristen itu perubahan mindset. Itulah sebabnya diberi Alkitab. Alkitab itu supaya berubah mindsetnya. Jangan pernah membaca Alkitab buru-buru. Diulang-ulang, yang penting berulang kali Pak, nanti manjur. Memangnya mantra apa? Baca Alkitab itu perlahan tapi mengerti dalamnya. Amin ya. Saya kalau dibandingkan dengan orang lain, mungkin orang lain lebih sering baca Alkitab. Ya, saya pernah ketemu teman saya sudah 50 kali Pak. Dalam hati saya 50 kali kok nggak ngerti begini, ini gimana sih? Kamu pikir ini mantra apa? Dibaca buru-buru gitu cepat. Salah.
Baca perlahan tapi mengerti. Amin ya. Bapak Ibu yang mau belajar Alkitab tapi kesulitan, kita ada program setiap Rabu malam, online Bible Study. Hari ini kita sudah menyelesaikan kitab Taurat, 5 kitab yang pertama di Perjanjian Lama. Saya anjurkan Bapak Ibu untuk mendengar. Yang sudah lewat bisa didengar di channel kita, GSKI, PIK, atau channel saya juga ada. Jadi terserah, bisa. Dengan teknologi online ini kita bisa mendengar kapanpun dengan biaya yang sangat murah, internet saja. Ya, ini zaman anugerah luar biasa, di mana orang-orang memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran. Hidupnya diubahkan. Dan Rasul Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 12, kita semua itu sebenarnya orang berhutang. Hutang apa? Hutang supaya tidak hidup menurut daging lagi seperti dulu. Hiduplah menurut roh, jangan hidup menurut daging lagi. Sebab kalau Kristus mati di kayu salib, supaya kita berubah, hidup menurut roh, jangan kedagingan lagi. Amin ya. Nah, jadi saudara, kalau kita mau berkata, mau membahas tentang ibadah yang sejati, itu sebenarnya bukan berdasarkan Taurat, zaman Taurat sudah berlalu, berdasarkan Injil kasih karunia. Ibadah yang sejati itu melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan aturan-aturan agama. Bukan. Dilarang membunuh, aku nggak membunuh sih, tapi benci sama musuhnya. Itu agama. Kalau Injil yang sejati, ibadah yang sejati, tidak melakukan hukum, tapi melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Itu melakukan kehendak Tuhan. Ibadah yang benar teosentris. Pusatnya Tuhan, bukan diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang begini, aku klaim janjinya, buat siapa? Untuk diri sendiri bukan? Itu bukan ibadah yang sejati. Kasih persepuluhan supaya dibalas 100 kali, untung. Itu bukan ibadah sejati. Itu ibadah buatan manusia. Ibadah yang sejati, pusatnya Tuhan. Imani saudara, kau akan punya jodoh. Apa artinya? Lalu, dia membayangkan jodohnya. Iman kok membayangkan jodoh. Imani kaya, membayangkan kaya. Itu iman yang salah. Iman yang benar itu Tuhan. Tuhan apa yang harus kulakukan? Objeknya Tuhan, tujuannya Tuhan. Banyak orang beriman tuh, aku mau naik kelas juara, aku imani. Iman kok juara angkanya, iman itu Tuhan. Tuhan aku mau lakukan, belajar sekeras-kerasnya, ku persembahkan untuk Tuhan. Itu baru ibadah yang benar. Ada amin semua? Hidup ini cuma sekali saudara. Pendek, jangan salah ya. Mari kita maksimalkan, optimalkan hidup kita. Kalau kita optimalkan untuk Tuhan, yang untung siapa? Ya kita sendiri. Nanti sama pasangan hidup, semuanya jadi damai, menyenangkan. Menyenangkan tuh bukan nggak harus kaya loh. Suasana biasa aja jadi menyenangkan. Bapak Ibu tahu nggak? Ini suasana begini aja saya seneng banget gitu. Iya, menyenangkan itu dari hati. Ibadah itu dari hati. Ibadah itu menyenangkan Tuhan. Kalau ketika kita menyenangkan Tuhan, kita pun senang. Amin ya, saudara. Di sini jamnya kecepatan kayaknya. Udah 1 jam ya nggak berasa ya. Waduh, saya kalau udah bicara nggak bisa berhenti. Ibadah yang benar itu batiniah, bukan lahiriah. Oh, kalau berdoa mesti menghadap Yerusalem. Itu orang Yahudi. Gak ada urusan. Tuhan Yesus menjawab ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Tidak tergantung kiblat, tidak tergantung aturan agama. Semuanya tergantung kehendak Tuhan. Jadi bukan Torah is my law, bukan. The Lord is my law. His will is my law. Itulah ibadah yang sejati. Persembahan yang benar itu seluruh hidup. Dimanapun, kapanpun,
dalam segala perkara. Amin ya semua ya. Nah, kalau kita mengerti hal ini, hidup kita akan berubah. Pasti berubah. Tidak mungkin tidak. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu siapkan pikiran dan hati dengan benar untuk menerimanya. Sebelum kita mulai perjamuan kudus, saya mau ingatkan, ingat apapun lakukan untuk Tuhan. Termasuk perjamuan kudus ini. Ini adalah perintah Tuhan sendiri. Baik, saya panggil pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Pendeta Wisnu, Pendeta Suheri, Pak Aceng, dan juga Pendeta. Silakan, Pak Hari, Pendeta Hari. Pak Wisnu silakan yang pimpin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus ini seperti titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan, layakkan hamba-hamba-Mu ini, para pelayan perjamuan kudus, untuk melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Baik, para pelayan perjamuan kudus, saya persilakan untuk membagikan roti dan anggur ke jemaat. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Walaupun Sepatah pun gelumu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun gelumu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa.
Baik, sudah semua yang di bawah? Sudah ya semua ya? Mari kita hayati saudara. Dahulu di jalan terjal berdebu, Tuhan Yesus tertatih-tatih langkahnya. Mari kita nyanyikan bersama. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia pikul salibnya. Tak sepatah pun kelumur, walaupun nyeri. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, terima kasih. Mohon berkati roti dan anggur di tangan kami ini. Sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Bapa, boleh menyenangkan Tuhan Yesus. Dan jika kami beroleh kasih karunia, belas kasihan dari Tuhan, hamba mohon kiranya Tuhan mendengarkan segala pergumulan hidup yang sedang kami hadapi. Jika ada yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Jika ada yang mengalami pergumulan keuangan, bisnis, atau pekerjaan, Tuhan berikan hikmat marifat agar jalan keluarnya tersedia. Jika ada yang mengalami persoalan rumah tangga, Tuhan pulihkan hubungan suami istri untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita turunkan tangan kita. Mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Telah darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. katakan dengan tulus saudara, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, saudara sekalian, Bapak Ibu yang mendukung pekerjaan Tuhan, kita sudah salurkan dana laptop ke STT yang tercinta kita, STT Ekumene Jakarta. Kemarin terkumpul
sekitar 70 berapa kemarin? 77 juta sekian. Kita sudah transfer ke STT kita. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Kita semua yang masih ingin berpartisipasi juga boleh, ya. Biarlah hidup kita menjadi berarti untuk pekerjaan Tuhan. Yang lebih penting lagi, jangan pernah berbuat dosa lagi. Mari kita menjadi berkat. Baik, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus, dan terima kasih untuk segala anugerah di dalam hidup kami. Kami mau angkat tangan kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya, mari semua yang percaya katakan, amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.